Hai, jumpa lagi dengan saya Lek Kopi. Kali ini dengan tamu yang spesial, yaitu tamu wanita. Dia bukan hanya sebagai seorang mahasiswa, tetapi juga sebagai seorang panjat pinang. Panjat tebing ya. Dia juga salah satu atlet yang masih merilis untuk menjadi atlet nasional bahkan profesional ya. Monggo untuk perkenalkan sendiri, Mbak, namanya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Oktavia Rimega Putri dari Prodi PKO, Pak. Okta ini salah satu host di podcast untuk khusus mahasiswa PKUTP. Ternyata dibalik dia ini untuk menjadi seorang host, ternyata dia juga sebagai seorang atlet juga ya. Tepuk tangan. Okta ini sejak kapan ini mulai suka untuk panjat tebing ini? Kalau mulai suka di panjat tebing sendiri itu sejak SMA, Pak. SMA, Dari SMP itu sebenarnya taekwondo, Pak. Tapi taekwondo. Setelah melihat ekstrakurikuler di SMA, nah saya tertarik untuk itu, Pak. Oh, terus apakah orang tua itu mendukung untuk Okta ini ikut di tentang ilmu cabur panjat tebing itu? Iya. Kalau dari orang tua sendiri, alhamdulillah sangat mendukung, Pak. Mendukung sekali ya. Iya. Terus pernah nggak di saat sampai saat ini sudah menjadi juara atau menjuarai di panjat tebing ini? Alhamdulillah sudah, Pak. Waktu di Semarang itu saya membawa nama UTP Surakarta. Alhamdulillah dapat juara 3, Pak. Juara 3 ya, alhamdulillah ini ya. Okta ini kan memang salah satu mahasiswa, ini juga menjadi mahasiswa yang ahli dalam penelitian juga di bidang keorganisasian ya. Ini juga mengikuti senat juga ya. Iya, Pak. Nah, itu juga sebagai seorang atlet ini ya. Memang dalam perkuliahan di PKO, terutama pendidikan kepelatihan olahraga itu apakah juga ada mata kuliah yang khusus untuk peningkatan diri Okta sebagai atlet itu ada nggak ya? Ada, Pak. Di PKO sendiri itu sangat berkembang ya, Pak. Saya dulu itu saya tahunya cuman hanya praktek saja ya, Pak. Ya. Tapi ternyata setelah kuliah di pendidikan kepelatihan olahraga ini kita diajari tentang statistik, tentang nilai gizi kepada atlet dan sebagainya gitu, Pak. Oh, gitu ya. Jadi meningkatkan ternyata kualitas itu tidak hanya di bidang praktek saja ya. Nah, Okta ini kan nanti mungkin setelah lulus punya kemungkinan besar bisa menjadi seorang pelatih di bidang atau jurusan panjat tebing dong ini, Mas. Ya, amin Pak. Nah, jadi gitu ya. Terus ini kesulitannya apa sih untuk menjadi seorang atlet panjat tebing itu, Menurut saya ya, Pak, kesulitannya itu dari diri sendiri. Karena kalau kita malas, nah itu nanti programnya bisa terpecah, Pak. Oh, nah untuk menyikapi malas itu tadi, dalam diri Okta sendiri apa sih motivasinya supaya biar tidak malas untuk diri sendiri itu? Kalau dari saya sendiri itu yang pertama yaitu tujuannya. Kalau tujuannya berprestasi, Pak, insya Allah ada jalannya. Oh gitu ya. Jadi pemirsa, untuk menghilangkan rasa malas, untuk memerangi rasa malas itu kita lihat dulu apa tujuannya yang kita pakai itu supaya tambah semangat itu ya. Nanti kalau ada hasilnya kan juga juga baik juga ini. Okta, jadi selain menjadi seorang atlet dan juga kuliah, itu tidak mengganggu nggak dalam belajarnya itu? Alhamdulillah tidak, Pak, karena tergantung dari kita sendiri ya, Pak. Untuk memanajemen waktunya itu harus bisa pintar-pintar kita untuk memanajemen waktu itu sendiri, Pak. Oke, jadi memang untuk memanajemen waktunya itu tergantung dari pribadi masing-masing. Iya, oke. Ya, terima kasih Okta ya atas kedatangannya untuk podcast Abal-abal bersama Lek Kopi ini. Demikian pemirsa, ini tadi tentang tamu kita yang seorang host di PKO dan sekarang masuk di podcast Abal-abal Lek Kopi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Dah.